Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Cepakasari dengan NIM 2314024 dan rekan saya Umi Salama dengan NIM 2314025. Kami dari kelas PBA 3B dengan program studi pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Kali ini kami akan membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Ilmu Lughat yang diampu oleh Ustadz Taib Rizky MPDI. Nah, pada video pembelajaran kali ini kami akan membawakan tema mengenai morfologi. Yang mana pada materi morfologi kali ini kami akan membawakan 5 submateri. Submateri yang pertama adalah konsep morfologi. Dan yang kedua yaitu morfem. Yang ketiga adalah klasifikasi morfem dalam bahasa Arab. Dan yang keempat yaitu fungsi morfem dalam bahasa Arab. Yang kelima, proses morfologi dalam bahasa Arab. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita ke pembahasannya. Cekidot. Baiklah, kita ke pembahasan yang pertama yaitu konsep morfologi. Morfologi secara umum adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur kata suatu bahasa. Nah, yang dimana morfologi dalam istilah yaitu morfe yang berarti bentuk, kemudian logos yang berarti ilmu. Ilmu morfologi ini juga sepadan dengan ilmu sorof dalam bahasa Arab, yang dimana ini adalah suatu kajian konstruksi bahasa atau konstruksi kata dan analisis pembentukan turunan kata. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu morfem. Morfem adalah unit terkecil yang memiliki makna dalam sebuah kata, yang dimana morfem kata bahasa Arab adalah perubahan konstruksi. Perubahan konstruksi yang mana di dalam bahasa dalam ilmu sorof yaitu wazan. Nah, wazan ini bisa diartikan dengan timbangan. Dan inilah yang menyuplai makna kata bahasa Arab. Morfem itu terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang berdiri sendiri tanpa bantuan dari morfem lain. Contohnya yaitu seperti kata kataba, kemudian kolamun, madrasatun. Nah, itu tidak membutuhkan morfem atau bantuan dari morfem-morfem lain. Kemudian yang kedua itu morfem terikat. Nah, morfem terikat ini morfem yang membutuhkan bantuan dari morfem-morfem lain. Nah, kemudian morfem terikat ini ada 3, yaitu prefiks, sufiks, dan infiks. Prefiks yaitu sebagai awalan dari sebuah kata, seperti huruf ya. Contohnya itu yaktubu, yakra'u. Nah, di mana itu prefiksnya? Prefiksnya itu ada di huruf ya, di awalan. Nah, itu adalah prefiks. Selanjutnya itu sufiks. Apa itu sufiks? Nah, sufiks ini itu akhiran dari sebuah kata. Contohnya yaitu kitabuhu, kemudian kolamu. Di mana itu sufiksnya? Sufiksnya itu ada di kata atau di huruf hu. Itu adalah sufiks. Sufiks ini kepemilikan. Hu-nya ini adalah kepemilikan. Nah, kemudian yang terakhir itu infiks. Apa itu infiks? Infiks dalam bahasa Arab itu jarang digunakan, akan tetapi jika ada perubahan vokal dari kata atau kalimat itu dapat disebut dengan infiks. Seperti kata contohnya itu
menjadi kutiba. Kata ba yang berarti menulis dan kutiba yang berarti ditulis. Selanjutnya adalah klasifikasi morfem dalam bahasa Arab. Klasifikasi morfem dalam bahasa Arab terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama adalah akar kata, yang kedua adalah derivasi, yang ketiga adalah infleksi, yang keempat adalah klasifikasi morfem. Nah, yang pertama itu adalah akar kata, yang mana akar kata merupakan asal kata dari bahasa Arab tersebut yang biasanya terdiri dari 3 konsonan. Contohnya, kata ba yang terdiri dari 3 konsonan yaitu huruf kaf, ta, dan ba. Yang kedua adalah derivasi. Derivasi adalah pembentukan akar kata dengan menambahkan morfem terikat di dalamnya. Contohnya, dari kata kataba yang artinya menulis menjadi maktubun yang artinya yang tertulis. Yang ketiga itu adalah infleksi. Infleksi itu adalah penambahan morfem ke dalam kata tersebut untuk menunjukkan waktu, jumlah, serta jenis kelamin. Nah, contohnya itu adalah kata rojulun. Rojulun artinya seorang laki-laki. Nah, jika menjadi rojulani, dia berarti menjadi 2 orang laki-laki. Nah, terus yang keempat adalah klasifikasi morfem, yang mana morfem ini diklasifikasikan menjadi 5 kategori. Yang pertama itu adalah morfem akar. Morfem akar itu adalah akar dari kata tersebut, yang mana biasanya terdiri dari 3 huruf konsonan. Nah, selanjutnya itu adalah morfem afiks. Morfem afiks itu adalah morfem yang ditambahkan ke dalam akar kata untuk membentuk kata baru. Yang ketiga itu adalah prefiks. Nah, prefiks adalah awalan yang ditambahkan ke depan akar kata. Contohnya, dari kata koroa menjadi yakrou dengan menambahkan afik, dengan menambahkan prefiks yang berbentuk ya. Nah, terus yang keempat adalah sufiks. Sufiks adalah akhiran kata yang ditambahkan di belakang akar kata. Contohnya adalah tak marbutoh yang ditambahkan di akhiran kata. Contohnya dari muslimun artinya seorang muslim laki-laki menjadi muslimatun, yaitu artinya seorang muslim perempuan. Terus yang terakhir adalah infiks. Infiks ini memang jarang sekali digunakan di dalam penggunaan bahasa Arab. Akan tetapi jika ada perubahan, contohnya adalah perubahan vokal di dalam bahasa Arab. Contohnya itu adalah dari kata koroa yang artinya membaca menjadi kuria yang artinya telah yang dibacakan. Nah, jadi itu adalah macam-macam klasifikasi dari morfem. Yang keempat adalah fungsi morfem dalam bahasa Arab. Memang banyak sekali fungsi morfem dalam bahasa Arab. Akan tetapi kami merangkumnya menjadi 3 fungsi morfem dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah perubahan bentuk kata atau derivasi. Yang kedua adalah pengindeksan jumlah dan teks. Yang ketiga adalah penyampaian hubungan gramatikal. Nah, yang pertama itu adalah perubahan kata atau derivasi.
perubahan pola kalimat. Contohnya adalah untuk kepemilikan kita bisa menambahkan domir H di belakangnya, yaitu adalah sufiks di akhir kata atau akar kata tersebut. Contohnya adalah maktabun yang artinya meja. Nah, meja ini jika kita tambahkan sufiks berupa H dari belakangnya yang mengartikan kepemilikan, maka itu menjadi maktabun, artinya meja kepunyaan dia. Nah, itu juga adalah termasuk fungsi morfem dalam bahasa Arab. Baiklah, di submateri yang kelima atau yang terakhir adalah proses morfologi dalam bahasa Arab. Proses morfologi dalam bahasa Arab ini mencakup 3 proses. Yang pertama itu adalah penambahan afiks, yang kedua adalah penggabungan morfem, yang ketiga adalah perubahan bentuk. Proses morfologi dalam bahasa Arab yang pertama itu adalah penambahan afiks. Penambahan afiks maksudnya adalah penambahan morfem-morfem seperti prefiks awalan, sufiks akhiran, atau infiks sisipan ke dalam akar kata yang bertujuan untuk membentuk kata baru dari asal kata tersebut. Yang kedua adalah penggabungan morfem. Hal ini terjadi ketika dua morfem atau lebih itu digabungkan atau dimasukkan ke dalam satu akar kata. Ya, tujuannya sama, untuk membentuk kata baru. Nah, jadi di dalam akar kata tersebut seperti akar kata itu ditambahkan 2 morfem atau lebih. Nah, itu akan terjadi, itu yang dinamakan dengan proses penggabungan morfem. Yang ketiga atau yang terakhir adalah perubahan bentuk. Yang mana perubahan bentuk dari asal kata ini untuk menciptakan asal kata baru. Hal ini bertujuan untuk pertama, perubahan jumlah. Yang kedua, perubahan tense, atau yang ketiga, perubahan jenis kelamin. Nah, perubahan yang pertama itu adalah perubahan jumlah. Contohnya seperti dari kata kitabun. Kitabun ini artinya adalah satu buku. Jika kita ubah, ditambahkan morfem ke dalamnya, yaitu menjadi kutubun, menjadi artinya buku-buku. Nah, yang kedua itu adalah perubahan tense atau perubahan waktu. Nah, contohnya dari kata kola menjadi yakulu. Nah, hal itu merubah tense yang awalnya dari kola itu artinya dia telah berkata menjadi yakulu, menjadi masa sekarang, artinya adalah dia sedang berkata. Yang ketiga itu adalah perubahan jenis kelamin. Jenis kelamin contohnya dengan menambahkan sufiks, yaitu adalah akhiran di akhir akar kata tersebut. Contohnya tadi dari muslimun atau artinya satu orang muslim laki-laki menjadi muslimatun, artinya menjadi satu orang muslim perempuan. Nah, itu tadi adalah cara-cara atau proses morfologi di dalam bahasa Arab. Kesimpulannya adalah morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang struktur kata sebuah bahasa. Morfologi ini sepadan dengan ilmu sorof dalam bahasa Arab. Nah, morfem adalah unit terkecil yang mempunyai makna di dalam satu kata, yang mana morfem inilah yang melakukan perubahan konstruksi makna atau wazan serta menyuplai makna dan bentuk dari kata bahasa Arab tersebut. Dengan memahami materi morfologi ini, kita dapat berkomunikasi dengan baik dan benar serta mengatur serta mengetahui tata bahasa dalam bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya. Sekian pembahasan yang dapat kami bawakan mengenai tema morfologi pada video kali ini.
Saya Adelia Cempakasari. Saya Umi Salama. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Jangan lupa like,